Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah hamdallah hamdan katsir. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadirin para pemirsa Flip Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan yang agung ini, Israel kembali mempertontonkan kekejamannya di hadapan dunia. Pada Rabu malam, tepatnya pada tanggal 5 April 2023, puluhan polisi dari Israel menyerbu Masjidil Al-Aqsa yang berada di Yerusalem Timur. Saat itu sekitar 20.000 kaum muslimin sedang sholat tarawih berjamaah di dalamnya. Kemudian jamaah tersebut dilempari dengan gas air mata, kemudian granat kejut, kemudian ditembaki dengan peluru baja berlapis karet. Jamaah juga dipukuli dari dalam masjid sampai dengan keluar dari masjid tersebut. Dan juga sekitar 350 warga Palestina ditangkap oleh polisi Israel secara brutal. Kejadian ini terus berulang dari bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Maret 2023. Ada sekitar 83 warga Palestina meninggal dunia akibat dari kekejaman Israel. Jika kita akumulasikan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2023 ini, ada sekitar 6.263 warga Palestina yang meninggal dunia. Dalam periode yang sama, korban luka dari warga Palestina yaitu kisaran dari 146.347 orang. Dalam agresi militer Israel, mereka tidak memandang apakah itu anak-anak, apakah itu orang dewasa, apakah itu orang lanjut usia, apakah itu laki-laki, dan juga perempuan. Mereka semua tidak memandang hal itu. Berdasarkan dari data Kantor Koordinasi Kemanusiaan PBB, sejak tahun 2008 sampai dengan 2021, ada 21,8% korban jiwa adalah anak-anak yang mana berusia belum 18 tahun. Rincinya sebanyak 1.011 anak laki-laki dan juga 244 anak perempuan. Kaum agresor Palestina juga sering menyerang kamp-kamp pengungsian dan rumah-rumah warga. Untuk apa? Untuk menangkap mereka tanpa dakwaan. Menurut lembaga nirlaba Palestinian Prisoners Club, pihak Israel telah menahan 2.200 warga Palestina sepanjang tahun ini. Tragisnya, sebagian besar penangkapan tersebut adalah pada bulan suci Ramadan ini. Dengan aksi biadab dari kaum Israel yang terus berulang ini, lagi-lagi para pemimpin dunia Islam hanya memberikan retorika minus aksi nyata. Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, Hussein Ibrahim Toha, hanya memperingatkan bahwa kejahatan Israel di wilayah pendudukan Yerusalem Timur telah memicu kejahatan, ketegangan, dan ketidakstabilan di kawasan. Presiden Turki Erdogan juga mengecam aksi Israel. Kata beliau, Turki tidak bisa diam di hadapan serangan ini. Menginjak-injak Masjid Al-Aqsa adalah garis merah kita. Kata Erdogan, Palestina tidak sendiri, tambahnya. Sungguh, aneka pernyataan dan kecaman dari para pemimpin dunia Islam yang membela Palestina adalah lagu lama yang terus diulang. Sama sekali tidak membuat Israel takut untuk mengulang agresi mereka. Bahkan semakin menjadi-jadi. Negara Zionis Israel paham betul bahwasanya para pemimpin dunia Islam hanya macan kertas. Israel paham betul bahwasanya para pemimpin negara-negara Islam tidak akan melakukan aksi nyata. Kaum Yahudi paham betul bahwasanya tidak akan ada pengiriman pasukan untuk mengusik eksistensi kaum Yahudi. Di sisi lain, para pemimpin dunia Islam memainkan standar ganda, mengecam Israel, tapi juga berpeluk erat dengan mereka. Turki misalnya, pada tahun 2022 meningkatkan hubungannya dengan Israel. Ekspor Turki ke Israel meningkat pada tahun 2021. Bahkan Israel juga menjadi mitra dagang di Turki, mengalahkan atau melebihi Arab Saudi dan juga Indonesia. Negeri-negeri Muslim seperti Uni Emirat Arab, Mesir, Maroko, Sudan, Bahrain, dan juga Yordania, mereka sudah menormalisasikan hubungan mereka dengan Israel. Di lisan mereka mengutuk Israel, namun mereka terus berjabat tangan dengan kaum Yahudi, yang mana tangan mereka berlumuran dengan darah kaum Muslim. Karena itu, Islam mengharamkan hubungan diplomatik apapun terhadap Israel.
Yang wajib dilakukan adalah memerangi dan memusuhi mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu." Perangilah oleh kalian di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-190. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan mengusir mereka yang telah mengusir kaum muslim. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-191. Kedua ayat yang sudah saya bacakan tadi itu merupakan sikap terhadap kaum yang memerangi dan memusuhi Islam adalah dengan memberikan tindakan yang setimpal, yakni memerangi dan mengusir mereka dari tanah kaum muslim. Selain itu, umat Islam dan juga para pemimpin Islam berkewajiban untuk menolong mereka. Menolong siapa? Yaitu menolong saudara seiman kita, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasr." Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka kalian wajib memberikan pertolongan. Quran Surah Al-Anfal ayat ke-72. Rasulullah SAW juga mengharamkan untuk menelantarkan nasib saudara seiman. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, "Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu." Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan menelantarkan saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Palestina ini merupakan urusan dari agama. Bagi kaum muslim, persoalan Palestina lebih tinggi daripada urusan kemanusiaan biasa. Persoalan Palestina merupakan bagian krusial dari agama. Ada dua yang menjadi alasan. Yang pertama, status negeri Palestina merupakan tanah Khorijiyah yang dimiliki oleh umat Islam, sehingga wajib dibebaskan di setiap jengkalnya dari cengkraman kafir Zionis Israel. Bukan sekedar membebaskan Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa saja. Kedua, kaum muslim terikat dengan perjanjian Umar dengan kaum Nasrani Yerusalem. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Sophronius dan juga Umar bin Khattab pada tahun 637 Masehi. Di antara poin perjanjiannya adalah tidak mengizinkan kaum Yahudi untuk lewat dan bermalam di Yerusalem. Mereka juga dilarang tinggal bersama warga Nasrani atas permintaan dari kaum Nasrani tersebut yang berada di Yerusalem. Isi perjanjian tersebut masih mengikat kaum muslim, sehingga wajib mengusir kaum Yahudi dari wilayah Palestina. Wahai kaum muslim, wahai para pemimpin negeri Islam, apakah kalian lupa dengan sabda Nabi SAW? Perumpamaan kaum mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi itu bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan demam, turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian apakah Anda sekalian lupa dengan pesan dari Nabi SAW? Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang hak. Hadis riwayat An-Nasai. Sungguh dengan paham nasionalisme dan rasa takut Anda terhadap hilangnya jabatan, hilangnya kekuasaan, membuat Anda takut untuk segera membebaskan tanah Palestina. Anda merasa puas karena sudah bisa membungkam dan mengelabui umat Islam dengan retorika-retorika murahan Anda. Sementara tangan Anda berjabat tangan dengan Israel. Anda membiarkan kaum muslim yang berada di Palestina untuk menahan sendiri serangan dari agresi Israel. Coba kita bandingkan dengan sikap Amerika dan juga Eropa. Mereka mengirimkan pasukan militer mereka. Mereka mengirimkan bantuan militer mereka ke Ukraina yang sedang konflik dengan Rusia, tanpa peduli dengan kata PBB dan juga dunia. Sikap yang sama juga dilakukan oleh Amerika Serikat ketika menyerang Irak dan juga Afghanistan, yang tidak sama sekali mengacuhkan PBB dan dunia internasional. Mereka tidak ambil pusing dengan puluhan resolusi PBB yang mengutuk mereka. Agresi militer dan pengusiran terhadap kaum Palestina terus mereka lakukan. Sebaliknya, para pemimpin dunia Islam, terutama negara-negara Teluk yang bertetangga dengan Palestina, mereka takut. Mereka tidak punya nyali. Padahal yang sedang diusir
dan dibunuh adalah saudara seiman mereka sendiri. Padahal sebenarnya di tangan mereka ada kekuatan militer yang cukup untuk memerangi kaum Israel. Yang menjadi pertanyaannya adalah, lalu bagaimana engkau mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak? Ingat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berjaga-jaga 1 jam di medan perang fisabilillah adalah lebih baik daripada menghidupkan Lailatul Qadar di dekat Hajar Aswad. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Terima kasih, kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kekhilafan, kesalahan semata-mata datang dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.